Masih bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Dan tentunya kita masih membahas mengenai RSUD Labuan Pandeglang Banten yang terbengkalai dan masih ditemani dengan 4 narasumber kita hari ini. Nah, kalau tadi kan kita sudah tahu terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kondisi terkini dari RSUD Labuan tersebut. Ya Pak ya. Kemudian nih Pak, ini juga kan akan ada demonstrasi ataupun unjuk rasa yang memang nanti akan dilakukan oleh masyarakat. Nah biasanya Pak, sebelum adanya unjuk rasa, apakah sudah dilakukan duduk bersama nih Pak dengan pihak-pihak terkait dalam membahas permasalahan ini? Mungkin boleh dijawab oleh Pak. Oh ya, boleh, siap. Jadi terkait dengan tadi yang disampaikan Mbak, sebetulnya saya belum selesai ya tadi ya. Yang disampaikan pertama kan terkait dengan poin pertama adalah terbengkalai sesuai dengan judul acara ini kan ya. Kemudian yang kedua terkait dengan AMDAL Mbak. Jadi ini kan skala rumah sakit yang besar begitu kan. Harusnya memang ada sebuah kajian ilmiah tentang AMDAL yang nanti disosialisasikan kepada masyarakat. Begitu kan. Karena apa? Karena memang rumah sakit ini ya tadi sudah disampaikan bahwa akan mengandung beberapa buangan-buangan zat kimia yang nanti apakah berbahaya untuk masyarakat sekitar atau tidak, begitu kan. Dan itu memang menjadi salah satu tuntutan kita berikutnya kan. Nah, kemudian dengan tadi apakah sudah dilakukan duduk bersama oleh pihak terkait? Sebetulnya beberapa minggu yang lalu kita sudah ada duduk bareng dengan perwakilan daripada Dinas Kesehatan, Mbak, perwakilan daripada OPD terkait. Kemudian kita sudah sampaikan beberapa aspirasi yang memang kita serap dari masyarakat, begitu kan. Dan sampai dengan hari ini kemudian kita membuat atau kita melayangkan surat aksi, begitu kan. Kita mau mengadakan demonstrasi unjuk rasa. Itu belum ada tanggapan sedikit pun dari pihak terkait itu, begitu loh. Karena memang tadi disampaikan oleh teman-teman juga ada beberapa hal yang menjadi poin terpenting aspirasi masyarakat yang kita sampaikan dan memang belum diselesaikan, belum dituntaskan lah. Gitu, belum ada itikad yang bisa diselesaikan dengan kita semua, begitu. Baik, jadi memang sebelumnya sudah pernah berkomunikasi tapi nihil. Tidak ada satu hasil ya Pak ya, seperti Betul. itu. Dan ini juga kan saya juga dikirim ya sebelumnya sama Pak Gali ini terkait dengan surat pelayangan untuk unjuk rasanya nih Pak ya. Betul. Dan sampai saat ini juga belum ada respon nih Pak. Alhamdulillah belum ada respon. Sangat menarik kalau kita nanti akan mengundang dari Dinas Kesehatan ya Pak ya, kita akan bertanya. Tapi kita akan nanya dulu nih ke para narasumber kita hari ini. Jadi kan sebenarnya polemiknya ternyata bukan hanya ketika sudah jadi ya Pak ya. Saya ingin tahu bagaimana sih sebelum pembangunan RSUD itu sebenarnya Pak, bagaimana tanggapan dari masyarakat? Mungkin oleh Pak Anwar, silakan Pak. Jadi gini, dengan adanya pembangunan rumah sakit yang tahap kedua ya, itu masyarakat juga sangat berharap ya mungkin ini akan terjadi gitu kan. Mungkin dengan angka segitu mungkin nggak butuh waktu lama lah pemikiran masyarakat kan. Cuman sampai detik ini ya sampai sekarang belum selesai juga gitu kan. Ada apa sih? Itu tanyakan kan gitu. Gitu. Di tahun 2021 ya Pak, tadi saya meralat ternyata memang ini dibangun pada 2021 dan selesai di tahun 2022. Nah tadi juga kita sempat ngobrol ya Pak ya, bahwa memang ada satu respon yang kurang baik juga dari masyarakat terkait dengan pembangunan. Apa itu Pak? Bisa disampaikan kepada pemirsa? Jadi gini, respon masyarakat gini, terutama untuk tenaga kerja ya. Ya saya berharap sih itu kalau mau ada pekerjaan, tolong libatkan tenaga kerja lokal. Jadi ya yuk mungkin seperti apa teknisnya, apakah nanti dibutuhkan berapa persen untuk tenaga lokal, untuk tenaga luar mungkin ya saya pikir tenaga luar mungkin untuk tenaga teknis ya, karena mungkin tenaga lokal paling nggak apa sih gitu kan. Ya itu saya sih berharap transparansi lah masalah tenaga kerjaan, apalagi yang namanya masyarakat nggak mungkin butuh 1-2 orang, apalagi OB, security gitu kan. Saya berharap ada satu pintu lah, yuk seperti apa, kita juga mungkin kita tahu aturan lah. Misalkan oh ini obatnya harus kayak gini spesifikasinya.
yuk kita ikutin gitu kan seperti apa. Cuman minimal kan tolonglah, satu yang terpenting adalah transparansi gitu aja. Oh, baik. Nah kemudian nih, sepertinya Pak Diki ingin menambahkan Pak. Boleh Pak, silakan. Tuntutan kami itu sebagai perangkat kampung ya, yang disebut RW itu ingin gimana ya, pemerataan dari semua RW se-Desa Labuan itu kan ada 14 RW. Jadi kita tuh pengen pemerataan di situ. Kami kan punya forum RT RW ya. Tuntutan kami tuh pengen kalau ada perekrutan tenaga kerja OB ataupun security gitu ya, itu sesuai skill nih masing-masing kan, kita bisa satu pintu ke forum lah datang. Mau itu si pemenang vendornya dari si A atau si B, datanglah ke forum kami. Nanti forum kami lah yang membagi. Jadi forum kami itu tahulah wajah-wajah pribumi di situ mana saja orang-orang yang asli Desa Labuan itu. Jadi bukan yang banyaknya dari luar ya Pak ya? Banyak dari luar. Bukan menutup kemungkinan emang ada orang Labuan, tapi cuman kalau di persen itu paling 20%. Sisanya orang luar gitu. Sisanya orang luar. Dan itu harapannya kan tadi salah satu yang paling ditekankan adalah bagaimana memberdayakan tenaga kerja bagi masyarakat Labuan itu sendiri. Nah kemudian Pak, ini kan tadi kalau untuk memberdayakan tenaga kerja itu merupakan salah satu isi tuntutan yang akan nanti disampaikan di unjuk rasa pada tanggal 22 Juli 2024. Selain itu Pak, apa saja tuntutan yang memang nanti akan disampaikan? Boleh? Iya, nanti ditambahkan Kak Galih ya. Terkait dengan tuntutan berikutnya, sebetulnya di bangunan RSUD itu ada di komplek bangunan RSUD itu ada sebuah bangunan yang memang itu adalah bangunan sejarah Labuan. Oh, oke. Gitu. Ada Kawadanaan Labuan. Kawadanaan gitu, Mbak. Labuan. Iya, gitu kan, warisan-warisan sejarah leluhur kita, di mana memang itu berada sebetulnya di tengah-tengah itu tadi, di tengah-tengah RSUD Labuan, tempatnya agak depan. Nah, kemudian memang dalam revitalisasi cagar budaya kan sebetulnya ada beberapa pointer yang harus diperhatikan oleh dinas terkait yang membangun kan, begitu. Dan kita sebagai masyarakat lokal yang juga konsentrasi dalam mengawal sejarah ya, mengawal sejarah dan kemudian kebudayaan, itu merasa pembangunan di Kawadan itu tidak terlalu diperlukan sangat signifikan gitu Mbak, dengan nominal apa yang luar biasa besar, kemudian sosialisasinya tidak menyeluruh kepada masyarakat lokal, budayawan dan lain-lain tidak diundang dan begitulah ceritanya begitu. Makanya memang itu bagian daripada tuntutan kita. Begitu. Selain itu Pak, ada lagi nggak? Karena setahu saya dari media sosial, dari media yang saya baca, banyak juga ternyata Pak tuntutannya. Bukan hanya 2 itu saja. Boleh mungkin Pak Galih ditambahkan? Terima kasih Mbak Ida. Ya mungkin saya menambahkan terkait permasalahan RSUD Labuan itu. Tuntutannya itu kalau nggak salah 5 ya, ada 5 Kang, 5 poin. 5 ya, ada 5 yang akan disampaikan di aksi demonstrasi tanggal 22 hari Senin ntar itu. Masyarakat ini tuntutannya 1, pertama itu ya tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Dedi terkait masalah cagar budaya ya. Kewadanaan tersebut itu pertama ya jangan sampai menghilangkan apa namanya keasliannya gitu loh. Jangan sampai menghilangkan keaslian karena itu satu-satunya warisan kami gitu di Labuan itu. Warisan kami, jadi harapan warga khususnya Kecamatan Labuan gitu. Bangunan tersebut itu kalau bisa disesuaikan dengan bangunan yang lama, boleh saja dirubah gitu ya, dirubah atau ya dalam arti, tapi jangan merubah materialnya itu. Kalau memang awalnya kayu jati ya harus pakai kayu jati gitu, jangan sampai ya berubah menjadi kayu mahoni atau berubah menjadi albasia dan sebagainya gitu kan. Nah mungkin itu. Yang ketiganya terkait permasalahan ketransparansian project. Project. Jadi kesannya pemerintah ini tidak terbuka, Mbak,
Bu, gitu. Tidak terbuka terkait permasalahan proyek bangunan. Gitu, di mana mungkin kan masyarakat lokal khususnya Kecamatan Labuan kan mereka ada kejelasan, penasaran. Kok kami tidak diundang nih kalau memang ada proyek gitulah. Ya, kami kan namanya masyarakat Labuan kan ya ada aja kan yang namanya punya perusahaan ya sedikit-sedikit ngesublah atau apalah gitu kan. Nah, jadi di situ aja mereka tidak terbuka. Gitu, mereka tidak terbuka. Ada apa gitu loh. Jadi secara sembunyi-sembunyi, Mbak. Gitu, secara sembunyi-sembunyi. Jadi kayaknya kesannya gimana gitu atau kayak ada gimana? Petak umpet atau gimana? Ada yang ditutupi seperti itu ya, Pak ya. Gitu. Jadi harapan masyarakat Labuan keterbukaan, Mbak. Di mana kan mungkin dalam proyek atau pembangunan pembangunan pemerintah daerah berupa atau apa namanya ya yang sekarang kita sampaikan ini terkait masalah RSUD, keinginan itu kan ada yang namanya database ya, gitu kan, RPH-nya itu gitu ada jadi ada beberapa item kan, ya minimal gitu kan, kalau memang ya penunjukan langsung atau melalui lelang juga gitu, minimal kan masyarakat Labuan lokal ini harus mengetahui, Mbak. Gitu. Jadi jangan bentar-bentar ini si A. Ini sudah diplotting oleh si B. Ini sudah diplotting oleh si C. Gitu loh. Buat kami ya kami bagaimana gitu kan? Masyarakat Labuan ini gitu kan. Jadi mereka itu wah ini pada akhirnya masyarakat Labuan sharing dengan kami ini gimana nih kok bisa seperti ini? Sudah melakukan beberapa pertemuan. Nah kami itu ya khususnya masyarakat Labuan dan beberapa para aktivis Labuan ini hanya diberikan madu di ujung hidung, Mbak. Gitu. Seperti itu mungkin, Mbak. Iya. Jadi sebenarnya tuntutannya ada banyak, bukan hanya terkait dengan tenaga kerja yang memang harusnya. Saya tambahkan dulu, Mbak, sebentar ya. Silakan. Sebetulnya terkait dengan ini, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kang Galih tadi. Warga Labuan pada dasarnya itu tidak ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan internal RSUD dalam hal tadi ya pengoperasian dan lain-lain. Hanya memang ketika kita ingin menyampaikan tadi terkait dengan keluhan warga, tenaga kerja dan lain-lain, misalkan pihak rumah sakit atau pihak dinas terkait, pihak OPD terkait itu menyampaikan, tenang masyarakat Labuan, ada kue nanti yang akan disampaikan, yang akan diberikan. Nah, jadi dalam hal ini kita sudah berpikir ketika ada kue berarti ada hal yang akan kita makan, gitu. Yang ingin didapatkan. Ada yang didapatkan, kue diberikan berarti dimakan oleh kita, begitu kan. Jadi memang ada beberapa penyampaian yang disampaikan oleh pihak terkait itu sangat ambigu buat kita masyarakat Labuan untuk diterima, begitu. Jadi itu saja sementara. Baik, jadi sebenarnya ya tadi ya, kalau semisal sebagai masyarakat Labuan karena bangunan itu didirikan di wilayah Labuan ya Pak ya, tentu ada banyak sekali hal yang perlu dijelaskan. Salah satunya yang tadi yang menjadi sorotan adalah terkait dengan AMDAL. Betul sekali Pak, karena kalau semisal kita melihat ya, limbah-limbah seperti itu kan kalau semisal masyarakatnya tidak teredukasi, justru itu akan membahayakan ya kepada seluruh masyarakat yang memang hidup berada di sekitar bangunan tersebut dan juga tuntutan lainnya. Nah Pak, kita akan break sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.